ya tiba-tiba aja sih nongol kayak gitu loh. Kok nggak ada progres nih kayak gitu loh. Ini kok nggak ada solusinya. Pernah sampai jam 9 jam 10-an tuh nggak tidur kayak gitu loh. Aku sampai titik aku kena hipertensi kayak gitu. Setelah satu aku pikirkan, ibaratnya malam itu aku bisa memikirkan solusinya, timbul lagi masalah baru lagi yang akhirnya Hai guys, ketemu lagi di podcast Joy Teman Sharing bersama aku Ine, pas baru guys. Ya, jadi di podcast kita kali ini kita bakal membahas hal yang gak kalah menarik sama pembahasan di episode-episode sebelumnya guys. Kali ini kita bakal membahas hal-hal yang berkaitan dengan overthinking. Nah, menurut aku menarik nih guys. Kenapa? Karena kayak overthinking itu jadi hal yang lagi ngehits, yang lagi nge-hype abis gitu kan, khususnya di kalangan anak-anak muda, tapi ya nggak menutup kemungkinan buat kalangan-kalangan yang lain juga. Obrolan kali ini aku nggak sendiri guys ya, aku punya teman, kita kedatangan bintang tamu spesial ya, teman sharing kita gitu yang kece abis. Langsung aja kita panggilin Yoga. Hai, terus dulu dong. Oke, selamat datang di podcast kita yang istimewa ini. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol santuy, mungkin Yoga perkenalan dulu biar teman-teman online kita tuh tahu dan nggak bertanya-tanya, aduh siapa nih. Oh iya teman-teman, perkenalkan nama aku Erwin Prayoga. Biasa kalau di Joy itu dipanggilnya Erwin. Sekarang lagi kuliah di kampus tercinta Universitas Kristen Duta Wacana. Asalku dari Banjarmasin. Jadi kita datangkan langsung narasumber terpercaya dari Banjarmasin guys. Jadi aku manggilnya Kak Erwin atau Kak Yoga nih Kak? Soalnya kan tadi aku taunya Kak Yoga kan, tapi ternyata di Joy manggilnya Kak Erwin, jadi saya bingung gitu Kak. Ya maklum ya Kak, pas baru gitu jadi saya masih. Ya sebenarnya kenapa aku perkenalin Erwin itu karena aku sering perkenalan ke orang-orang dari luar, orang-orang asing tuh. Ketika aku bilang nama aku Yoga, mereka bilang Yoga tuh yang kayak gini kayak gitu. Okay. Mereka kira tuh kayak yoga itu olahraga kayak gitu loh. Jadi di sini aku mau nge-rebranding lagi sih diriku kayak gitu, makanya Erwin. Tapi kalau nyaman manggilnya Yoga ya nggak apa-apa sih Yoga. Senyamannya aku aja ya. Jadi aja. Bisa Yoga, bisa Erwin. Oke Kak Erwin. Jadi sekarang kesibukannya ngapain nih Kak Erwin? Kesibukannya sekarang itu lagi ini sih, ngerjain tugas akhir. Tugas akhir ya? Wow, betul. Udah semester akhir berarti ya Kak ya? Sudah akhir-akhir banget sih. Akhir banget, berarti bentar lagi gitu bakal selesai ya? Target tahun ini sih harus bisa selesai gitu. Semoga bisa cepat selesai. Amin, ya, amin. Nah selama Kakak ngerjain tugas akhirnya Kakak ini, ada nggak sih Kak kendala-kendala yang Kakak alami gitu sama Kakak ngerjain tugas akhir ini? Ya, untuk kendala dalam mengerjakan tugas akhir tuh kalau aku sendiri banyak sih kayak gitu. Biasa dari diriku sendiri sih, kadang kayak males-malesan juga, terus kadang pakai ngeblunder kayak gitu loh, nggak ada ide untuk ngerjain tugas akhir. Kadang juga ada kayak kekhawatiran, kayak ketakutan, takut nggak bisa memenuhi ekspektasi kayak gitu, dari orang tua juga. Mereka pengen aku bisa cepat kelar juga tahun ini, bisa kelar, bisa balik, bisa bantu untuk biayain kuliah adekku kayak gitu. Terus juga lebih sering sekarang itu overthinking sih tentang tugas akhir kayak gitu. Berarti pas banget ya sama topik kita hari ini gitu kan. Betul. Overthinking mahasiswa semester akhir gitu guys. Terus Yoga tahu nggak sih apa itu overthinking? Atau menurut Yoga overthinking itu apa? Overthinking tuh melelahkan sih sebenarnya untuk mentalku sih kayak gitu. Aku merasa aku kayak dipaksa untuk memikirkan lebih sering ke hal-hal yang kayak negatif yang membuat aku kayak down kayak gitu sih secara mental. Terus ya berakibat banyak sih kayak gitu. Akhirnya kayak akhirnya aku kayak malas-malasan buat ngerjain tanggung jawab aku sih kayak gitu.
menurut Kak Erwin, normal nggak sih kita kayak berpikir yang berlebihan gitu kan tadi overthinking berarti kebanyakan mikir nggak sih? Ya gampangnya kayak gitu ya. Kebanyakan mikir tapi normal nggak sih kalau kita kayak gitu? Aku bisa lihat dari sisi negatif maupun positifnya juga sih kayak gitu loh. Memang sekarang yang aku alami itu lebih ke dampak negatifnya. Itu positifnya juga banyak sih ketika aku kayak overthinking. Misalnya aku ngerjakan satu project terus kayak misalnya overthinking yang positif kayak gitu. Akhirnya project itu aku kerjain nggak asal-asalan kayak gitu loh. Jadi lebih teliti Iya, lebih nggak teliti, sih? lebih jadinya bisa terselesaikan kayak gitu, bisa terselesaikan dengan baik kayak gitu loh. Jadi nggak asal-asalan tapi selesai dengan ya benar-benar dipikirkan dengan matang sih kayak Ya, gitu. berarti kakak jadinya lebih teliti, Iya. lebih mempersiapkan dengan Iya, baik betul, gitu betul. kan buat proyeknya dan akhirnya hasilnya juga bagus Iya, gitu betul, kan. betul. Tapi tadi kan Kak Erwin juga nyebutin kalau Kak Erwin juga ngerasain dampak negatifnya Iya, gitu. betul. Salah satunya apa Kak? Contohnya di ini sih, sekarang kan aku lagi tugas akhir ya, tugas akhir lagi kerjain skripsi. Selain skripsi juga aku kerjain project website kayak gitu. Wow, keren ya. Aku sering overthinking terhadap ini sih, tanggung jawabku ini untuk skripsi dan projectku ini kayak gitu loh. Dan overthinkingku itu selalu terjadi ketika aku mau tidur kayak gitu loh. Ketika aku mau tidur udah ya biasanya aku tidur jam 12-an atau sampai jam 1-an kayak gitu ya aku baru bisa tidur kayak gitu loh. Dan sebelum tidur tuh selalu ada pikiran-pikiran yang membuat aku kayak ya nggak bisa tidur kayak gitu loh, mikirin project nih nggak ada hasilnya kayak gitu loh. Aku nggak bisa menyelesaikan itu. Misalnya aku udah ada kayak target hari ini selesai apa kayak gitu loh. Iya. Tapi ternyata nggak sesuai dengan harapanku kayak gitu loh. Ternyata masih ada errornya. Terus aku juga nggak dapat solusi untuk ini. Akhirnya ketika aku mau tidur, pikiran itu datang kayak gitu loh. Overthinkingku mulai datang terus gimana ya ini kok nggak ada, kok nggak ada solusi, Mulai kok nggak ada cemas, takut gitu kan. kok nggak ada progres nih kayak gitu loh. Padahal udah dekat, ibaratnya udah mepet banget kayak gitu loh. Soalnya banyak yang harus ku kerjain juga kayak gitu loh. Tapi ini kok nggak ada solusinya untuk ini kayak gitu. Kok masih di sini doang, kok ujungnya stuck gitu di ya. sini kayak gitu. Terus selain itu juga kayak ibaratnya nggak cuman di pikiran mengenai tugas akhir sih, banyak kadang pikiran-pikiran yang lain. Ya tiba-tiba aja sih nongol kayak gitu loh. Overthinkingku tuh nggak cuma satu topik kayak gitu, nggak satu masalah. Kadang setelah satu aku pikirkan, ibaratnya malam itu aku bisa memikirkan solusinya, timbul lagi masalah baru lagi yang akhirnya aku overthinking lagi ke masalah itu kayak gitu loh, Menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Iya betul. Berarti banyak banget ya, bukan cuman tentang studi aja, Iya, tapi betul. banyak banget hal yang bisa bikin Iya. kakak kayak ya ampun mikirnya tuh sampai susah tidur. Iya, Dan betul, itu betul. berdampak banget sih buat kesehatannya Kak Erwin. Ya gara-gara overthinking itu kan jadinya susah tidur kan. Iya, Pernah betul, nggak sih betul. sampai kayak masuk rumah sakit gitu gara-gara susah tidur itu? Gara-gara overthinking masuk rumah sakit tuh nggak pernah sih kayak gitu loh. Cuman ya memang akarnya overthinking kayak gitu loh. Karena aku overthinking akhirnya jam tidurku akhirnya berantakan kayak gitu loh. Kadang tidur jam 1 subuh ya, atau kadang bisa lebih kayak gitu. Bahkan pernah sampai jam 9 jam 10-an tuh nggak tidur kayak gitu loh. Gara-gara Pagi? overthinking. Iya, Wow. pagi. Itu gara-gara aku kemarin itu kayak overthinking sama projectku itu sih. Kok error terus kayak gitu loh. Ini harus selesai kayak gitu. Ini harus selesai hari ini. Soalnya kayak aku hari ini ada konsul kayak gitu loh. Jadi malamnya tuh kayak udah aku nge-push kayak gitu loh. Cari cara gimana caranya ini bisa kelar dan ketika aku konsul ada progresnya, kayak ada progres yang bisa aku sampaikan ke dosenku kayak gitu loh. Akhirnya overthinking terus aku kayak masa bodoh kayak gitu udah sama tidur, masa bodoh sama kayak untuk buat olahraga juga kayak gitu. Akhirnya pernah aku sampai titik aku kena hipertensi kayak gitu. Gara-gara ya kurang tidur terus pola makan juga berantakan, terus jarang olahraga juga kayak gitu sih. Sempat berapa lama tuh Kak sakitnya itu? Aku kena hipertensi sekitar 1 minggu itu, kepalaku pusing.
Kakak pernah nggak sih mikirin kayak aku harus keluar dari pemikiranku yang berlebihan ini, kayak aku nggak mau terus-terusan berada di masa overthinkingku ini. Ya oke, aku dapat hal yang baik, tapi aku juga dapat hal yang buruk gitu loh. Pernah nggak sih kepikiran buat mencoba menyelesaikan itu gitu? Mencoba untuk keluar dari lingkaran setan ya. Lingkaran setan guys. Overthinking ini menurutku lingkaran setan, karena ya itu sih ya yang awal tadi ku bilang, kayak akhirnya merusak waktuku kayak gitu, untuk tidur, untuk istirahat lah, untuk ibaratnya untuk olahraga, untuk ketemu sama teman-teman kayak gitu loh. Soalnya kayak ya aku istirahatnya subuh ya, bangun udah siang kayak gitu loh. Terus ya itu sih yang tadi mau keluar ya pasti mau banget kayak gitu loh. Sejauh ini yang aku lakuin itu bisa dibilang nggak ada sih kayak gitu loh. Pengen keluar cuman untuk dilakukan tuh kayak bukan nggak ada, cuman kayak aku nggak berkomitmen aja sih untuk lepas kayak gitu loh. Kayak untuk lepas dari lingkaran setan ini, kayak aku ada niat cuman aku kurang berkomitmen aja sih menurutku kayak gitu. Jadi kadang aku lakuin, kadang udah masa bodoh, kadang aku lakuin, kadang udah kayak masa bodoh kayak gitu sih. Ada nggak sih hal yang benar-benar kakak butuhin gitu, kayak kita mencoba mencari kayaknya aku butuh ini deh gitu, seenggaknya kalau nggak langsung hilang overthinkingnya, dia jadi kayak berkurang gitu. Ada nggak sih yang kakak butuhkan di masa-masa kayak gitu? Di masa aku sedang lagi overthinking tuh, apa yang ku butuhkan itu apa ya? Kayak misalnya contoh, aku kasih contoh, kalau aku ya, kalau kayak lagi overthinking gitu kan, aku kayaknya butuh teman cerita deh. Aku nggak bisa nyimpan ini sendiri, karena aku juga sama kayak Kak Erwin Yoga ya. Sama, aku juga kayak sering banget, apalagi mahasiswa tingkat akhir dengan berbagai beban yang masuk terus. Aku butuh seseorang yang bisa aku ceritakan gitu. Aku butuh teman yang bisa mendengarkan seenggaknya mendengarkan beban aku gitu. Jadi nggak aku simpan sendiri, nggak aku tampung sendiri, tapi aku bisa ceritakan ke orang. Bukan dengan maksud kalau aku ceritakan ke dia, kayaknya dia bakal ngerasain apa yang aku rasain. Enggak, tapi seenggaknya dia bisa tahu dan dia bisa memahami perasaanku gitu. Kalau aku kayak gitu. Misalnya kalau Kak Yoga gimana gitu butuhnya? Sebenarnya sama aja sih kayak gitu. Aku orangnya ketika overthinking tuh sering cerita kayak gitu. Suka cerita ya ke orang-orang yang deket sih kayak gitu, deket sama aku kayak gitu, teman-teman kos atau anak-anak Joy kayak gitu yang udah kenal aku dalam lah kayak gitu. Mengenal lebih jauh. Dari situ aku sadar sih Kak soal pentingnya komunitas kan. Contohnya kayak Joy, terus komunitas-komunitas lain misalnya dari gereja gitu kan. Ternyata tanpa kita sadari komunitas-komunitas kayak itu yang bisa mendukung kita gitu loh. Membantu pertumbuhan dan perkembangan kita, bukan hanya dari fisik ya, kayak misalnya kalau lagi nggak punya duit kan guys, aku nggak punya duit kan, bukan hanya itu, cuman dari mental kita, kesehatan mental kita juga benar-benar dibantu banget. Kayak misalnya tadi Kak Yoga bilang kan, guys aku lagi ada masalah, terus ceritanya ke teman-teman Joy gitu. Nah dengan mereka bisa mendengarkan aja itu udah cukup membantu nggak sih Kak? Kayak ya ampun, akhirnya ada yang bisa mendengarkan gitu. Ya akhirnya hamba tidak sendiri menanggung beban ini, sekalipun saya yang menjalankan, tapi mereka juga tahu dan mereka memahami kondisinya kita sekarang gitu loh. Menurutku gini sih, ketika overthinking itu kan akhirnya jadi beban pikiran kayak gitu loh. Dan ya kenapa aku tadi bilang ya aku suka cerita kayak gitu loh, dengan salah satunya cerita ke teman-teman di Joy. Jadi ada orang-orang yang di Joy yang aku sangat kayak terbuka banget ke mereka untuk cerita. Ketika aku bisa menyalurkan beban pikiranku ke media yang lain kayak gitu, aku merasa kayak lebih nyaman kayak gitu loh. Contoh, aku overthinking tentang
kuliahku tadi kayak gitu tentang tugas akhirku. Aku cerita ke oknum oknum yang ada di Joy kayak gitu loh, teman-teman Joy lah kayak gitu. Aku cerita ke mereka apa yang aku sedang pikirkan, apa yang sedang aku gumulkan kayak gitu loh. Ya memang nggak ada solusi sih dari mereka kadang kayak gitu. Tapi yang aku rasakan ketika aku bisa memindahkan apa yang aku pikirkan ke media yang lain, contohnya dengan cerita ke orang lain tadi itu menurutku salah satu caraku untuk ini sih mengatasi Untuk mengatasi overthinkingku sih. Gitu. Kisah overthinkingnya Iya. Kak Yoga ini lebih ke overthinking soal masa depan, ketakutan, kecemasan masa Iya, depan betul. gitu kan. Ada nggak sih Kak sempat terlintas di pikiran Kak Erwin soal ketakutan di masa lalu, jadinya nyesel gitu kayak, aduh coba aja dulu aku nggak kayak gini gitu. Ya, overthinking untuk yang masa lalu itu pasti ada sih kayak gitu. Jadi aku nggak cuman overthinking tentang masa depan, untuk yang masa lalu juga ada kayak gitu loh. Contohnya yang umum-umum aja lah kayak gitu Oke, loh. yang umum ya guys. Yang... Jadi aku dulu aku overthinking tentang aku orangnya apa namanya tertutup banget kayak gitu loh dengan orang-orang baru di kampus kayak gitu loh. Kayak aku merasa aku kayak orang asing di sana kayak gitu loh di lingkungan ya di lingkungan ini sih kayak di lingkungan jurusanku kayak gitu loh. Gara-gara ya aku menutup diri dengan kayak pertemanan di kampus, ya aku sering kayak datang ke kampus ya kalau kelar kuliah ya aku langsung balik kayak gitu loh. Kayak aku nggak membangun relasi yang baik dengan teman-teman di kampus kayak gitu loh. Akhirnya itu berpengaruh ke nilaiku sih kayak gitu loh, berpengaruh ke nilaiku. Aku orangnya bisa dibilang kayak ceroboh sih kayak gitu loh, orangnya ceroboh terus juga pelupa. Jadi kadang ada tugas itu yang aku nggak tahu kayak gitu loh, yang aku nggak tahu. Terus kalau punya teman kan yang satu jurusan itu mereka bisa ingatin Iya, kayak gitu bisa loh, saling bagi informasi bisa gitu informasi kan. tapi di sini aku kayak menutup diri sama mereka kayak gitu loh, orang-orang teman-teman di jurusanku kayak gitu loh. Ya itu berdampak ke nilaiku kayak gitu, berdampak ke ya, IPS ku kayak gitu loh. Jadi IPS ku 3 semester awal tuh benar-benar buruk banget kayak gitu. Ya aku tahu itu karena malas-malasin juga buat belajar, terus juga ya itu tadi sih kayak aku kurang berteman sama mereka kayak gitu. Akhirnya aku nggak bisa tukar pikiran sama teman-teman di kampusku kayak gitu. Terus juga nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang ingatin aku lah kayak misalnya ada tugas kadang kan ada tugas-tugas yang dadakan diumumin kayak gitu loh. Ya itu sih akhirnya banyak ketinggalan di tugas kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang gimana Kak? Untuk sekarang ya aku bersyukur sih ada beberapa orang teman-teman di jurusanku yang dekat banget sama aku kayak gitu loh. Ketika aku punya teman, punya relasi yang baik dengan beberapa orang di jurusanku, itu berdampak positif ke aku kayak gitu loh. Akhirnya aku mulai terbuka dengan teman-teman di jurusanku tuh semester 3 kayak gitu, dan itu pengaruhnya besar banget di aku kayak gitu loh. IPK aku mulai perlahan-lahan naik kayak gitu loh. Apa sih yang membuat Kakak berpikir kayak aku harus terbuka gitu, aku harus ini sama teman-teman gitu? Jadi aku mulai evaluasi sih kayak gitu loh. Oke. Setiap akhir semester nilai keluar tuh aku evaluasi kayak gitu loh. Ini pertama aku evaluasi dari diriku sendiri kayak gitu. Ini kenapa sih kok bisa nilaiku seperti ini kayak gitu loh. Setelah aku analisis sedemikian rupa kayak gitu loh. Terus ternyata ya aku kurang belajar, aku jarang nyatet materi di kelas kayak gitu. Terus juga banyak lah kayak gitu. Terus aku mulai evaluasi lagi yang bagian eksternalnya lah kayak gitu loh. Aku merasa kayaknya aku kurang berteman deh dengan orang-orang di satu jurusan dengan aku kayak gitu loh. Nah, aku tahu kayak ya aku butuh orang-orang itu kayak gitu, orang-orang seperti mereka kayak itu yang satu jurusan dengan aku untuk aku bisa bertukar pikiran dengan mereka kayak gitu loh. Nah, jadi itu sih kayak gitu untuk mengatasinya ya
awalnya Evaluasi evaluasi dulu apa yang menjadi apa namanya problemnya. Ya kadang aku tulis sih kayak gitu. Wow, Jadi aku keren ya. aku tulis Tips guys dari Kak Erwin. jadi aku tulis ininya daftar-daftar evaluasiku lah kayak gitu loh. Terus ya aku mulai susun rencana untuk untuk semester depan, selain dari diriku sendiri yang aku perbaiki, ya aku juga harus memperluas pertemanan kayak gitu sih. Berusaha membuka diri lagi untuk orang-orang baru kayak gitu. Keren banget sih Kak, maksudnya bisa apa ya, bisa menerima gitu, kayak menerima apa yang menjadi penyesalannya kakak di masa lalu, dan akhirnya kakak jadiin pembelajaran juga. Dan bisa sampai ada tips guys dari Kak Erwin, jadi dia tulis gitu kayak mengklasifikasikan setiap permasalahannya kakak, terus kakak jadiin pembelajaran untuk kehidupan kakak di selanjutnya gitu. Jadi ya keren banget sih bisa mengatasi overthinking khususnya di masa lalu, penyesalan masa lalu. Luar biasa banget sih Kak Erwin, kayak salut banget sama kakak. Aku juga jadinya belajar gitu kan, kayak soalnya untuk cara mengatasinya lebih ke, aku jarang banget terlintas di pikiranku untuk menulis gitu Kak, kayak ya karena aku juga nggak suka nulis gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka nulis atau sering meluapkan apa yang dia rasakan ke tulisan, ini kayaknya tips yang oke banget nih guys, bisa dipakai buat mengatasi permasalahan kalian, apalagi kayak kalian misalnya lagi ada di masa-masa overthinking atau kebanyakan mikir gitu. Mungkin ini salah satu langkah awal yang bisa kalian pakai gitu. Nah, tadi juga disebutkan kan soal relasi, soal hubungan dengan orang lain, bukan hanya dengan diri kita. Jadi ternyata penting banget kan untuk bisa membangun relasi dengan orang, apalagi bisa gabung di komunitas-komunitas yang bisa mendukung kita, yang bisa membantu kita nggak hanya secara fisik tapi juga mental, bisa mendukung kita untuk keluar dari permasalahan, keluar dari kebanyakan mikirnya kita tadi ya Kak. Jadi ya itu pentingnya guys, berkomunitas, berelasi, dan manajemen pikirannya kita gitu guys. Ada nggak sih pesan dari Kak Yoga untuk teman-teman semua, untuk teman-teman yang lagi mengalami masalah overthinking gitu guys? Saran dari aku ketika kalian lagi overthinking, lebih baik itu kalau kalian rajin ya, itu dibikin list kayak gitu, ditulis kalian overthinking tentang apa kayak gitu, di list. Ya bebas mau ditulis di buku atau di note kayak itu, di HP, ditulis. Karena menurutku ketika beban pikiran kita tuh kita coba pindahkan ke media yang lain, itu sedikit demi sedikit bebannya itu bakal mengurang kayak gitu loh. Bukan berarti masalahnya selesai, tapi pikiran kita tuh bisa sedikit demi sedikit tuh bakal kayak agak tenang lah kayak gitu loh. Setelah di list itu coba cari solusinya kayak gitu loh. Kira-kira untuk overthinking yang ini itu solusinya apa kayak gitu. Dan jangan saranku ya, jangan sampai kalian tulis itu di sosial media sih kayak gitu loh. Ibaratnya ya nggak worth it lah untuk diketahui orang-orang lain kayak gitu. Oke guys, ya ampun, thank you banget ya Kak. Aku dapat banyak tips and trick gitu dari kehidupan overthinkingnya Kakak. Ya jadi aku juga belajar banyak. Terima kasih banyak Kak Yoga udah mau jadi bintang tamu kita di podcast kita kali ini. Jangan bosan-bosan ya Kak datang ke podcast kita, nemenin kita ngobrol-ngobrol. Masih banyak topik-topik menarik Kak. Jadi ya kalau diundang lagi siap-siap aja ya Kak. Oke guys, buat kalian semua yang udah nonton ini dari awal sampai akhir, thank you banget. Buat Kak Yoga juga thank you banget ya. Iyo. Ya oke. Jangan lupa pantengin terus podcast Joy Teman Sharing, dan kalau kalian suka podcast ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Bye bye guys. Terima kasih ya Kak Yoga. Bless. Dadah.